Para pengkhianat bangsa, yang oleh banyak orang sering disebut Londo Ireng, adalah pribumi asli Indonesia yang memilih untuk membela Belanda. Alasan dibalik pengkhianatan mereka sangat beragam. Belanda mempekerjakan tentara bayaran dari negara-negara seperti Ghana, yang terbukti memiliki ketahanan fisik yang hebat dan mampu bertahan di lingkungan tropis Indonesia. Itulah sebabnya mereka disebut Londo Ireng atau Zwarte Hollanders. Selamat datang di saluran YouTube Taksa Kaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Halo para pecinta sejarah Indonesia, kali ini, kita akan menyusuri masa lalu Nusantara dan mengulik salah satu peristiwa kelam yang telah membekas dalam ingatan bangsa, sebuah cerita perih yang akan terus dikenang hingga akhir zaman. Kami akan membawamu dalam sebuah perjalanan mengungkap pengkhianatan anak bangsa yang mengorbankan kemerdekaan dan kehormatannya demi menikmati kehidupan makmur ala kolonial di bumi Nusantara. Seiring perjalanan sejarah yang panjang, bangsa Indonesia telah melewati berbagai masa-masa penuh tantangan dan perjuangan. Salah satunya adalah masa kelam di bawah penjajahan Belanda, di mana kemerdekaan dan kehormatan bangsa dirampas dan diperbudak oleh kekuatan asing. Namun, dari peristiwa tersebut, kita juga belajar bahwa dendam kesumat bukanlah pilihan bagi bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa yang penuh toleransi dan damai. Perjalanan sejarah ini mengajarkan kita tentang pahit getirnya perjuangan melawan penjajah. Ketika para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, ada kelompok orang yang memilih jalur pengkhianatan. Mereka adalah para pengkhianat bangsa, yang rela mengorbankan kemerdekaan dan bangsa sendiri demi keuntungan pribadi. Salah satu organisasi yang menjadi sarang pengkhianatan ini adalah Netherlands Indië Civil Administration, NICA. Para pengkhianat bangsa, yang oleh banyak orang sering disebut Londo Ireng, adalah pribumi asli Indonesia yang memilih untuk membela Belanda. Alasan dibalik pengkhianatan mereka sangat beragam. Beberapa dari mereka tergiur oleh janji-janji kehidupan mapan dan kemakmuran ala kolonial Belanda. Ada juga yang terpengaruh oleh motif politis, yang membuat mereka berpaling dari saudara sebangsa dan tanah air. Kita tidak bisa melupakan bagaimana Belanda telah menanamkan pengaruh kolonialnya di tanah air kita. Pengaruh tersebut membuat banyak rakyat Indonesia tunduk dan takluk, menganggap bahwa nasionalisme dan mimpi kemerdekaan hanyalah ilusi semata, sehingga tidaklah mengherankan ketika banyak kalangan terpelajar di Indonesia lebih memilih menjadi pegawai kolonial Belanda demi kehidupan yang lebih mudah dan stabilitas finansial. Namun, pengkhianatan ini tidak hanya terjadi di kalangan terpelajar saja. Bahkan para aristokrat, bangsawan, dan pejabat di negeri ini turut terpengaruh oleh rayuan dunia kolonial. Motivasi mereka bervariasi. Ada yang ingin diangkat menjadi raja atau pemangku wilayah karesidenan, sementara yang lain rela menjadi centeng atau mata-mata Belanda karena tergiur oleh iming-iming upah dan kekuasaan. Walaupun Indonesia telah mencapai kemerdekaannya, para pengkhianat ini tetap tidak bergeming dan menyatakan kesetiaan pada Belanda. Mereka bergabung dengan NICA, organisasi yang bermaksud mengembalikan pemerintahan kolonial di Indonesia. Peranan NICA sangatlah vital bagi kelangsungan eksistensi penjajah kolonial. Setelah Indonesia merdeka, Belanda menggunakan berbagai strategi untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Mereka memanfaatkan NICA dan KNIL, Koninklijk Nederlands, Indische Leger, di Indonesia, yang dibantu oleh Inggris untuk memperkuat kedudukan mereka. Akibatnya, pertempuran besar seperti peristiwa Surabaya, Palagan Ambarawa, dan Medan Area kembali terjadi, memakan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kisah pengkhianatan NICA dalam peristiwa berdarah di Indonesia meninggalkan luka yang dalam-dalam sejarah bangsa ini. Kita tidak boleh melupakan peristiwa ini, agar tidak terulang kembali di masa depan. Namun, satu pelajaran yang penting dari peristiwa kelam ini adalah bagaimana penjajahan tidak selalu terjadi secara terang-terangan. Ada kemungkinan penjajahan dapat berlangsung melalui cara-cara yang lebih halus dan tersembunyi, mungkin melalui infiltrasi perubahan ketatanegaraan, undang-undang, atau peraturan daerah untuk memudahkan eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Mungkin juga penjajahan terjadi melalui manipulasi pemilu atau rekayasa kepemimpinan nasional, serta upaya pelemahan dan embargo pertahanan negara. Bahkan, ada kemungkinan adu domba di antara masyarakat dengan mengusik isu-isu agama, suku, atau ideologi.
Lalu, kemanakah para pengkhianat bangsa jebolan NICA dan KNIL, atau Londo Ireng itu sekarang? Secara umur, mereka mungkin sudah meninggal, namun pertanyaannya, apakah jiwa pengkhianatan itu masih membayangi keturunan mereka saat ini? Dan jika benar penjajahan halus tengah berlangsung, apakah peranan mereka masih ada? Satu hal yang pasti, melalui pengetahuan dan kesadaran akan sejarah, kita harus waspada agar peristiwa kelam seperti ini tidak terulang kembali. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus memahami pentingnya persatuan, mengenang perjuangan para pahlawan, dan menjaga keutuhan tanah air tercinta. Marilah kita bersama-sama merajut masa depan Indonesia yang lebih baik, dengan semangat kebangsaan dan rasa persaudaraan yang tak tergoyahkan. Kita harus bersatu melawan segala bentuk pengkhianatan dan ancaman untuk mencapai masa depan yang lebih gemilang bagi Indonesia. Menurut beberapa sumber, Londo Ireng sebenarnya adalah pasukan Belanda yang berasal dari Afrika. Semuanya bermula dari Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun sejak tahun 1925. Belanda mengalami kerugian besar akibat perang ini, dan pasukan mereka yang berjumlah sekitar 3.000 orang berkurang drastis hingga hanya 1.000 orang. Dengan pasukan yang menipis, Belanda membutuhkan bantuan baru untuk mengatasi ancaman yang mungkin muncul dari pasukan Pangeran Diponegoro. Namun, Belanda menghadapi tantangan karena banyak negara melarang penduduknya menjadi tentara bayaran. Mereka akhirnya mencari solusi di benua Afrika. Belanda mempekerjakan tentara bayaran dari negara-negara seperti Ghana, yang terbukti memiliki ketahanan fisik yang hebat dan mampu bertahan di lingkungan tropis Indonesia. Itulah sebabnya mereka disebut Londo Ireng atau Zwarte Hollanders. Londo Ireng bukan hanya tentara bayaran biasa, mereka tangguh dan pantang menyerah. Bahkan, ketangguhan mereka diuji dalam perang di Bali pada tahun 1849. Berkat kekuatan Londo Ireng, benteng Jagaraga berhasil direbut, dan Bali akhirnya dikuasai oleh Belanda. Kepiawaian dan sumbangsi Londo Ireng diakui oleh Belanda. Mereka diberi penghargaan dan dianggap setara dengan tentara-tentara berkulit putih. Namun, nasib Londo Ireng berubah drastis ketika Belanda dijajah oleh Jepang pada tahun 1942. Banyak dari mereka yang masuk ke kamp tahanan perang dan menderita perlakuan mengerikan. Setelah Indonesia merdeka, kehidupan mereka semakin terpinggirkan dan sebagian besar dipaksa pulang ke Afrika, meskipun mereka telah memiliki keluarga di Indonesia. Meski Londo Ireng telah berkontribusi besar dalam sejarah Indonesia, kini kampung-kampung mereka sudah hilang. Hanya ada beberapa pelang jalan yang menandakan keberadaan jalan Afrikan dan beberapa rumah peninggalan mereka yang tetap berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu. Sungguh menarik jika kita bisa kembali melihat kampung-kampung Londo Ireng seperti bangsa Arab, India, dan Tiongkok yang masih ada di Indonesia. Semoga cerita ini membuka cakrawala kita terhadap sejarah yang hampir terlupakan dan memahami peran beragam budaya dalam membentuk masa lalu Indonesia. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu menyukainya dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.